Bertemu kembali materi kita yang baru, yaitu KD 3.2. Menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta permasalahannya dan cara mengatasinya. Hari ini kita akan menganalisis mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertama, memahami pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memahami teori pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Ada 3 unsur yang sangat penting harus kita pahami. Yang pertama adalah suatu proses, usaha untuk menaikkan output per kapita. Dan unsur yang ketiga adalah jangka panjang, bahwa kenaikan output per kapita itu harus terus-menerus berlangsung dalam jangka waktu panjang. Teori pertumbuhan ekonomi ada 4 hal yang mau kita pahami. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dan nanti yang terakhir, teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Di dalam teori pertumbuhan ekonomi historis itu ada beberapa pemikir-pemikir ekonomi. Antara lain di sana yang pertama adalah Friedrich List. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi itu didasarkan oleh teknik produksi dan cara-cara masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, menurut Bruno Hildebrand. Menurut Bruno Hildebrand, bahwa pertumbuhan ekonomi itu didasarkan atas cara distribusi alat kebutuhan. Ada 3 tahap pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Yang pertama, perekonomian barter. Yang kedua, perekonomian uang. Dan yang ketiga, perekonomian kredit. Karl Butcher mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu didasarkan hubungan antara produsen dengan konsumen di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tahap-tahap pertumbuhan menurutnya ada 4, rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Selanjutnya menurut Warner Sombart, dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu didasarkan atas susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Maka dia membagi tahap pertumbuhan ekonomi itu 4 tahap. Yang pertama, masa prakapitalisme. Yang kedua, zaman kapitalisme dia. Yang ketiga, zaman kapitalis raya. Dan yang keempat, zaman kapitalis akhir. Menurut Rostow, menurutnya pertumbuhan ekonomi itu didasarkan atas sejarah. Makanya Rostow membagi 5 tahap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, perekonomian tradisional. Yang kedua, perekonomian transisi. Kemudian yang ketiga, perekonomian lepas landas. Yang keempat, perekonomian menuju kedewasaan. Dan yang kelima, perekonomian dengan tingkat konsumsi tinggi. Sekarang kita masuk kepada teori pertumbuhan ekonomi klasik. Di sini ada 2 ahli pikirnya, yaitu yang pertama yaitu Adam Smith dan yang kedua David Ricardo. Apa yang dikatakan Adam Smith tentang pertumbuhan ekonomi? Dia mengatakan bahwa ada beberapa unsur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah pertumbuhan produksi. Sedangkan yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah David Ricardo. David Ricardo di dalam pemikirannya tentang pertumbuhan ekonomi, dia menggunakan beberapa asumsi-asumsi. Pertama, jumlah sumber daya alam terbatas. Yang kedua, tenaga kerja bertambah dan berkurang. Yang ketiga, akumulasi modal. Yang keempat, kemajuan teknologi. Dan yang kelima, peranan sektor pertanian sangat dominan. Berikutnya, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, di sini salah satu pemikirnya adalah Harold Domar. Membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi, ada faktor pendukung dari pertumbuhan ekonomi itu. Antara lain di situ adalah barang modal, besar tabungan, perbandingan antara modal dan hasil produksi. Berikutnya, Soloswan. Menurut mereka, pertumbuhan ekonomi itu bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi, seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal. Teori pertumbuhan ekonomi yang terakhir kita bahas adalah teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Menurut Schumpeter, peranan pengusaha dan wirausaha sangat penting di dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi itu, di sini ada Ibu siapkan rumusnya. Boleh diperhatikan dengan baik-baik.